Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Astiani dari kelas 8A, absen 12. Saya akan mempresentasikan bab 10, keselamatan di jalan raya. Kita masuk ke pengertian jalan. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 38 Tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sekarang masuk ke pengertian jalan raya. Jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Ciri-ciri jalan raya: 1. Digunakan untuk kendaraan bermotor. 2. Digunakan oleh masyarakat umum. 3. Dibiayai oleh perusahaan negara. 4. Penggunaannya diatur oleh Undang-Undang Pengangkutan. Sekarang masuk ke pengertian keselamatan di jalan raya. Suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana, manusia, dan rambu lalu lintas. Sekarang kita masuk ke klasifikasi jalan raya. Ada 4, yaitu 1. Jalan arteri, 2. Jalan kolektor, 3. Jalan lokal, 4. Jalan lingkungan. Sekarang kita masuk ke pengertian jalan arteri. Jalan arteri dibagi menjadi 2, yaitu jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder. Jalan arteri primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota jenjang ke satu yang berdampingan atau menghubungkan kota jenjang ke satu dengan kota jenjang kedua. Jalan arteri sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke satu atau hubungan kawasan sekunder ke satu dengan kawasan sekunder lainnya, atau kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder kedua. Sekarang kita masuk ke jalan kolektor, yaitu ada 2, jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder. Jalan kolektor primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota kedua dengan kota jenjang kedua atau kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang ketiga. Jalan kolektor sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder lainnya atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Sekarang masuk ke jalan lokal, yaitu ada 2, jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder. Jalan lokal primer adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan persil, kota jenjang kedua dengan persil, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga lainnya, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya. Jalan lokal sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan perumahan atau kawasan sekunder kedua dengan perumahan atau kawasan sekunder ketiga dan seterusnya dengan perumahan. Sekarang masuk ke jalan lingkungan, yaitu ada 2, jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan kegiatan di kawasan pedesaan dengan lingkungan kawasan pedesaan. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan lingkungan sekunder yang menghubungkan kegiatan di kawasan pedesaan dengan kawasan pedesaan. Sekarang masuk ke aktivitas di jalan raya. 1. Pejalan kaki. Kita harus berjalan di trotoar atau tempat pejalan kaki, berjalan di sebelah kiri, dan menyeberang di tempat yang ditentukan. Kedua, bersepeda. Kita harus berpakaian dengan benar, usahakan berwarna terang, patuhi rambu dan peraturan lalu lintas, jangan melewati arus,
memakai helm dan jangan gunakan handphone atau AirPod. Kedua, tangan siap untuk mengerem. Perhatikan jalan di samping dan belakang. Jangan menyalip dari kiri, jangan melewati batas jalan. Gunakan lampu di malam hari. Gunakan tangan untuk memberi tanda. Rawat dan jagalah kondisi sepeda. Sekarang kita masuk ke menggunakan kendaraan bus. Kita harus 1. Bertanya mengenai rute bus. 2. Berdirilah di halte atau pinggir jalan. Ketiga, selalu naik dengan kaki kanan dan turun dengan kaki kiri. 4. Siapkan uang pecahan kecil dan bertanya ongkos. 5. Ketika di dalam bus, bertanyalah ke kondektur atau supir agar tidak salah naik. Sekarang kita masuk ke menggunakan kendaraan sepeda bermotor. Kita harus 1. Gunakan helm SNI, jaket serta sarung tangan. 2. Perhatikan posisi duduk senyaman mungkin. 3. Perhatikan posisi kedua tangan. 4. Fokuskan pandangan. 5. Lakukan teknik pengereman yang baik. 6. Jangan melebihi batas kecepatan yang ditentukan. 7. Patuhi aturan berkendara dan saling menghargai dengan pengendara lain. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.